Puji syukur Alhamdulillah atas berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan untuk secara bersama-sama mengikuti acara yang sangat luar biasa, yaitu webinar dengan tema Penerapan Teknologi Mobile Cloud Computing sebagai Solusi Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan di Era Pandemi COVID-19. Untuk itu, pertama-tama izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eka Ayu Widiastuti. Saya adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dan untuk acara yang luar biasa ini, tentunya kami menghadirkan 3 pemateri atau 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Salman Faris Insani SEMM, yang kedua ada Ibu Aryani Wahyu Wijayanti SEMM, dan yang ketiga ada Ibu Gustita Arnawati SEMSI. Yang mana ketiga beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang tentunya berpengalaman dan berkompeten di bidang ilmu ekonomi manajemen. Nah, berbicara mengenai perkembangan teknologi, tentu saja seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi akan terus berubah atau akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan tidak bisa kita hindari. Untuk itu, sekarang ini penggunaan media digital tidak bisa lepas dari kita sebagai pengguna maupun masyarakat pada umumnya. Nah, apalagi di era pandemi seperti ini, kita seakan dituntut untuk terbiasa dengan segala sesuatu yang bersifat online ataupun daring untuk tetap terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Nah, seperti apa kaitannya antara perkembangan teknologi digital mobile dengan para pelaku usaha khususnya untuk menilai kepuasan pelanggan? Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep dan tahapan survei kepuasan pelanggan berbasis teknologi mobile cloud computing yang akan disampaikan oleh Bapak Salman Faris Insani SEMM. Dan untuk kepada para peserta diharapkan untuk menyimak dan juga mempersiapkan pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi nantinya. Langsung saja kepada Bapak Salman, kami persilahkan. Ya, silakan ditampilkan, Mbak. Ya, baik, sudah terlihat semua ya untuk PPT-nya. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama kali ini kita akan berkenalan dengan konsep dan tahapan dari survei kepuasan pelanggan yang berbasis teknologi mobile cloud computing. Silakan slide berikutnya. Kita mulai dari konsep dasar dan manfaat untuk survei kepuasan pelanggan dulu. Jadi ketika menghadapi kondisi fluktuasi penjualan, salah satu cara yang dianjurkan oleh banyak pakar pemasaran itu, baik praktisi maupun akademisi di luar sana, adalah dengan memperhatikan komitmen kita untuk lebih menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, karena apa? Keberadaan pelanggan itu penting banget bagi kelangsungan bisnis kita. Ada beragam cara atau strategi yang dapat kita gunakan untuk mengelola hubungan pelanggan. Salah satunya dengan melakukan riset pasar melalui survei kepuasan pelanggan. Nah, melalui survei kita dapat menggali kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan sebagai dasar untuk pengembangan bisnis kita di masa mendatang. Nah, terus pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Pakai alat apa? Jawabannya adalah dengan kuesioner. Kuesioner itu bisa kita rancang sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi yang spesifik dari pelanggan. Jadi tidak hanya untuk mengerjakan skripsi bagi mahasiswa, tapi ini juga sangat amat bermanfaat ketika nanti Anda berinteraksi dengan pelanggan. Baik itu di bisnis yang Anda kelola, maupun mungkin di tempat kerja Anda ingin berinteraksi dengan pelanggan, ingin mengetahui maksud, pengetahuan, dan motivasi mereka terkait dengan produk Anda, ya Anda bisa menggunakan survei ini. Pak, tapi saya bukan anak pemasaran, saya marketing. Saya SDM, saya SDM. Nah, survei ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk memotret maksud, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik dari karyawan di tempat Anda bekerja nantinya.
Pak, tapi saya bukan pemasaran, saya bukan SDM, saya keuangan. Wah, kalau itu saya nggak paham, Anda bisa tanya ke Bu Lestari ya nanti. Nah, untuk metode survei sendiri ini kenapa sih kok kami sarankan? Karena dia punya beberapa kelebihan ini Mas dan Mbak. Pertama, kuesioner itu relatif mudah untuk dikelola. Kedua, penggunaan pertanyaan dengan tanggapan itu dapat mengurangi variabilitas hasil yang mungkin disebabkan oleh pewawancara yang berbeda. Nah, terakhir, penetapan kode, analisis, dan interpretasi datanya itu relatif sederhana. Oke, ke slide berikutnya, silakan. Nah, sekarang kita kenalan nih dengan teknologi mobile cloud computing. Mobile cloud computing itu merupakan pengembangan dari teknologi cloud computing atau komputasi awan kalau di bahasa Indonesia kan. Itu merupakan komputasi yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Kelebihannya apa? Ada portabilitasnya kalau kita bicara mobile cloud computing ini. Karena apa? Bisa diakses dari perangkat seluler. Kalau kita bicara UMKM secara umum kan tidak semua UMKM itu memiliki laptop atau desktop atau PC. Tapi saya yakin semua UMKM itu sebagian besar itu pasti memiliki smartphone. Nah, disinilah peluang bagi UMKM tersebut untuk menggunakan teknologi mobile cloud computing. Keunggulannya apa? Selain itu, teknologi ini juga nggak perlu media penyimpanan. Karena apa? Bisa diakses di berbagai tempat dan diarsipkan di internet. Nah, salah satu teknologi berbasis mobile cloud computing itu yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari itu ada di aplikasi Google Drive. Setiap smartphone Android yang Anda miliki maupun dari teman-teman Anda miliki, itu pasti akan ada aplikasi bawaan Google Drive. Aplikasi layanan penyimpanan online yang dimiliki oleh Google. Nah, selain untuk layanan penyimpanan, aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk mengolah dokumen. Ada dokumen Office seperti Google Doc, Google Sheet, slide, dan formulir. Nah, kelebihannya apa? Anda bisa menggunakan langsung aplikasi tanpa harus menginstal di komputer. Tidak butuh media penyimpanan seperti hard disk atau flash disk, tapi disimpan di jaringan internet. Lebih praktis, lebih hemat juga. Nah, aplikasi ini, bentar Mbak ya belum. Aplikasi ini dapat dipasang dan dibuka melalui smartphone Android dengan kapasitas penyimpanan yang besar 15 GB itu gratis. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini secara optimal untuk mengarsipkan semua data dari UMKM Anda. Filenya juga mudah dibagikan kepada pengguna lain sehingga memungkinkan untuk dapat dibuka di berkas ini dari manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dengan demikian, sebuah dokumen itu dapat dikerjakan oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, karena itu, pemanfaatan teknologi mobile cloud computing ini bisa mempercepat atau mempermudah proses Anda untuk pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. Oke, ke slide berikutnya. Nah, hal yang perlu kita pahami dari awal adalah keterbatasan dari survei kepuasan pelanggan itu sendiri. Kita tidak bisa menjalankan survei kepuasan pelanggan setiap waktu. Karena apa? Kita punya keterbatasan dalam hal pengetahuan mungkin. Kita butuh menggali beberapa informasi sebelum melakukan survei kepuasan pelanggan. Kita juga mungkin sebagai pengusaha punya keterbatasan tenaga juga. Mungkin pagi sampai malam sudah bekerja, malam itu sudah capek. Nah, sumber daya juga mungkin untuk UMKM yang baru dirintis seperti Mbak Henda itu dia kan baru mengelola sendiri, belum ada temennya. Mbak Vivi juga di V-Stop Store masih sendiri, berarti kan keberadaan sumber dayanya itu relatif terbatas. Kemudian dana juga tentunya karena masih levelnya UMKM, belum perusahaan besar, tentunya kan alokasinya juga tidak begitu maksimal untuk penggunaan survei ini. Makanya di sini Anda sebagai UMKM diharapkan paham batasan Anda itu di mana saja terkait dengan pengetahuan yang dimiliki, tenaga yang tersedia, SDM yang ada, dan juga dana yang bisa diakses, bahkan waktu yang bisa Anda gunakan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan ini. Nah, karena ada banyak keterbatasan, otomatis ketika Anda sudah memutuskan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan, Anda harus bisa fokus pada masalah yang benar-benar ingin Anda pecahkan. Supaya apa? Ketika Anda punya masalah yang jelas, maka tujuan Anda untuk melakukan survei kepuasan pelanggan ini juga akan menjadi jelas. Oke, ke slide berikutnya, silakan Mbak. Nah, kita mulai dari keterbatasan terkait dengan populasi dan sampel. Kalau Mas Rofi atau Pak Andias atau Mbak Diajeng jajan nasi goreng, Anda amati, kadang tukang nasi gorengnya itu sebelum masak, pas dia lagi mengolah nasi gorengnya itu, dia pasti kan akan mengambil beberapa butir nasi kan dari
centongnya itu, yang buat ngesreng itu. Nah itu kan diincipi. Nah dengan ngincipi itu dia bisa memutuskan, oh nasinya sudah enak, rasanya sudah pas, tidak terlalu asin atau tidak terlalu manis. Nah dari 1-2 butir nasi yang dia makan itu, dia bisa memutuskan kalau satu piring ini nantinya akan enak ketika disajikan ke konsumen atau pelanggannya. Itulah analogi yang paling sederhana untuk menjelaskan sampel dan populasi. Sampelnya apa? Beberapa butir nasi yang diambil oleh tukang nasi goreng itu tadi ketika dia masak. Populasinya apa? 1 piring nasi yang sudah nasi goreng yang sudah disediakan kepada pelanggannya. Nah, makanya kita paham konsep populasi itu apa? Semua objek yang akan Anda teliti, semua orang yang ingin Anda ketahui pemikirannya, terutama yang sudah mengakses produk Anda. Nah, sampelnya apa? Sampel itu bagian dari populasi dan dianggap sebagai perwakilan. Kalau misalkan Pak Andias punya pelanggan burger ada 1000-an, tidak mungkin 1000 itu akan kita survei karena kita punya banyak keterbatasan tadi. Mungkin kita bisa ngambil 100-nya, itu sudah cukup untuk memahami karakteristik populasi secara keseluruhan. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan pentingnya identifikasi masalah. Nah, tadi kita punya keterbatasan, ya kita harus benar-benar tahu masalah apa yang akan kita gali saat ini. Kalau kita bicara masalah, tentu Mas dan Mbak semua, Bapak Ibu semua sudah paham maksud dari masalah itu apa sih? Oh, masalah itu adalah perbedaan kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Nah, hal yang harus kita ketahui pertama untuk mengidentifikasi masalah adalah apa? Ya, kita definisikan kondisi idealnya apa. Nah, apa kondisi ideal yang ingin Anda capai di UMKM Anda? Apakah sudah terdefinisi dengan jelas dan terukur? Kalau tidak, Anda harus menggali informasi lagi. Anda harus melakukan investigasi, penyelidikan lagi untuk mengetahui kondisi ideal seperti apa sih yang seharusnya terjadi di bisnis yang Anda kelola. Kemudian ketika Anda sudah mampu mengidentifikasi kondisi ideal secara jelas, terstruktur, maka selanjutnya apa? Anda bandingkan dengan kondisi saat ini. Bisnisnya Mbak Pipi hari ini untung berapa mungkin. Nah, itu kan teramati dengan jelas dan terukur. Terus harapannya harusnya untuk 1 bulan ini atau 1 tahun ini sudah mencapai laba sekian. Nah, itu jelas dan terukur. Nah, kalau ada perbedaan atau kesenjangan atau ada gap, ada selisih antara kondisi ideal dan kondisi saat ini, maka kita sepakat berarti ada masalah. Kalau ada masalah berarti perlu ada solusi. Kalau tidak ada masalah berarti kondisi ideal dan kondisi saat ini berarti tidak ada masalah karena tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Itu konsep dasar mengenai identifikasi masalah. Oke, next slide. Nah, kemudian di sini ada contoh kegiatan survei pelatihan survei kepuasan pelanggan yang pernah tim kami lakukan di coffee shop Cekopi. Jadi di sini kita mengidentifikasi dulu ada masalah apa, tidak langsung serta-merta, oh kalian harus melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, dalam rangka apa? Nah, UMKM pasti akan bertanya. Anda pun sebagai pengelola sebuah bisnis dengan banyak keterbatasan tadi tentunya akan bertanya-tanya, lah aku ngapain repot-repot melakukan survei? Kita identifikasi dulu. Oh ternyata dari informasi yang kami lakukan berdasarkan wawancara itu diketahui ada fluktuasi dalam hal pendapatan dari perusahaan tersebut, dari UMKM tersebut, dari coffee shop. Ini kedai kopi di daerah Mendungan Kartosuro. Nah, kenaikan dan penurunannya itu sangat signifikan di beberapa bulan-bulan di Januari sampai Desember tahun 2018. Ini kegiatan ini kami laksanakan 2019. Jadi data yang mereka tampilkan itu tahun 2018. Nah, kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tren kenaikan yang relatif baik. Nah, berarti di sini mereka mampu mengidentifikasi ada permasalahan yang jelas dan terukur. Karena apa? Dilihat dari fluktuasi penjualannya. Nah, di samping itu, di Cekopi itu juga punya inovasi yang baru diluncurkan, namanya Cekopi Kombi. Jadi dia itu jualan kopi, tapi dia nongkrong di Mangkunegaran, daerah Solo sana, dekat KFC. Nah, di situ dia itu menggunakan VW Kombi. Kombi ini kan tampilannya unik ya, kalau di jalan itu, kalau dia lewat kita pasti akan nengok, oh ada Kombi. Nah, kan beda dengan kendaraan-kendaraan yang lain, tampilannya itu klasik dan unik. Ketika ini dibuat konsep menjadi kedai kopi, maka harapannya dari pengelola coffee shop ini, masyarakat itu bakal tertarik. Dan mereka tertarik, mereka mencoba, dan mereka menjadi puas. Tapi apakah mereka itu benar-benar sudah puas? Nah, mereka belum tahu, karena apa? Belum pernah melakukan survei. Nah,
Itu contoh pemotretan untuk analisis situasi dan permasalahan yang jelas dari salah satu mitra kami, Coffee Shop Cekopi. Oke, next. Nah, untuk menjawab beberapa permasalahan tadi yang sudah kita analisa tadi, maka perlu adanya suatu survei kepuasan pelanggan. Di sini kita berdiskusi dengan mitra. Kita tanya, Anda itu butuh pengetahuan apa terkait dengan pelanggan Anda? Oh, gini Pak, saya tuh pengen tahu sebenarnya menu favorit pelanggan kami itu yang ketika nongkrong di Cekopi Kombi itu apa saja yang sering mereka pesan. Oke, berarti itu kita berikan di kuesionernya, kita kasih pertanyaan terbuka di situ. Sebenarnya ini kurang maksimal ya kalau bentuknya berupa isian, karena bisa lebih mudah lagi ketika kita tampilkan dalam bentuk pilihan. Jadi ada menu A, menu B, menu C. Semakin mudah kuesioner itu kita buat supaya orang itu mengisi lebih nyaman, maka harapan kami ya lebih banyak lagi responden yang merasa nyaman mengisi dan lebih banyak yang mau bersedia mengisi. Nah, kemudian kalau yang saran ini tidak bisa kita kasih kolom-kolom tadi, tidak bisa kita kasih opsi kan, harus berupa pertanyaan terbuka dan jawabannya juga terbuka. Apakah Anda punya kritik dan saran untuk Cekopi Kombi? Nah, itu berdasarkan request dari mitra kami, Cekopi Coffee Shop. Kemudian di situ mereka pengen tahu yang disurvei itu kepuasan pelanggan terhadap apa. Oh, saya pengen tahu untuk kualitas pelayanan dari pegawai kami. Mereka itu kalau sudah melayani seperti apa sih? Apakah mereka itu mau mendengarkan, mau merespon dari keluhan pelanggan? Apakah mereka itu siap membantu kebutuhan pelanggan dan seterusnya. Terus kami juga ingin lihat dari kualitas fisiknya, dari makanan, minuman, dan interior di Cekopi Kombi itu menurut pelanggannya seperti apa. Apakah makanannya itu sudah sesuai dengan selera mereka? Bagaimana dengan minumannya? Terus penataan barang-barang di Cekopi Kombi itu sudah bagus atau enggak? Bagaimana dengan kebersihannya dan lain-lain. Nah, kemudian next. Nah, kami juga berdiskusi dengan banyak UMKM dan mereka itu ternyata mengalami cukup kesulitan ketika ingin melakukan survei kepuasan pelanggan di masa seperti ini, era pandemi. Nah, ini ada gambar tengah ini saya analogikan sebagai seorang UMKM yang diwakili oleh saya yang ingin melakukan survei ke pelanggan. Ketika kita bicara survei kepuasan pelanggan secara tradisional, tentunya kan ada interaksi dengan pelanggan. Jadi kuesioner itu diberikan, ada diskusi, itu idealnya seperti itu. Tapi kita kasih tanda silang, karena apa? Untuk era pandemi seperti ini, survei seperti ini tidak bisa dilaksanakan. Terus apa solusinya? Nah, maka kita kembalikan ke topik acara ini. Kita bisa menggunakan teknologi mobile cloud computing. Kita bisa menggunakan survei secara online. Terus tahapannya seperti apa? Sederhana. Ada 5 tahapan yang bisa Anda laksanakan. Mulai dari merancang kuesioner dan format seperti tadi yang dicontohkan dari Cekopi, kemudian merancang prosedur sampling dengan Google Form, kemudian mengelola data, mengimplementasikan hasil, kemudian penyusunan arsip dan backup. Nah, ada banyak aplikasi yang bisa Anda gunakan di Google Play. Nah, Anda download dari handphone secara langsung bisa, handphone Android. Ada Form Apps, ada Gform nanti yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Google Drive-nya sendiri pun sudah ada di HP Anda. Kalaupun belum ada, Anda tetap bisa download langsung di Google Play. Nah, responnya nanti seperti yang Anda lihat di tampilan tengah ini. Ini ada contoh hasil dari interpretasi hasil dari survei kepuasan pelanggan lewat aplikasi itu. Bentuknya diagram pie, jadi relatif mudah dipahami lah dibandingkan ketika Anda menggunakan cara-cara tradisional seperti menggunakan software statistik misalkan. Kemudian bikin Google Form-nya juga relatif lebih mudah. Membuat kuesioner dengan HP itu bukan hal yang sulit. Kita hanya butuh kebiasaan dan adaptasi. Nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Oke, next. Nah, kemudian ada juga salah satu mitra kami dari Laksmi Spa. Itu juga berawal dari UMKM yang bergerak di bidang women spa. Jadi spa khusus untuk wanita, untuk mereka yang ingin menjaga kecantikan atau pengen rehat sejenak dari aktivitas, itu butuh dipijat, butuh aromaterapi dan sebagainya, butuh spa. Nah, itu bisa di Laksmi Spa ini. Nah, awal-awal berdirinya juga menunjukkan progres yang sangat baik ini Mas, Mbak, Pak, Bu. Karena apa? Dari awal berdiri itu mereka sudah bisa dalam waktu singkat punya 2 cabang. Ada di UMS dan juga ada di Karanganyar Kota. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Januari 2019 sampai Februari 2020 itu mengalami fluktuasi pendapatan yang cukup signifikan. Jadi trennya itu agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini
ada identifikasi masalah yang jelas. Kemudian kondisi ini juga diperparah dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, ini ada gambar Laksmi Spi kan. Nah, ini biasanya di depan ini parkirannya banyak. Ini banyak pengunjung yang datang. Ini foto ada mbak-mbak ini, mereka yang berkunjung di Laksmi Spa sebelumnya. Ini karena pandemi lebih sepi. Nah, ini kan membuat Laksmi Spa ini juga bingung. Aku ki piye carane supaya pelangganku ki iso balik ring meneh. Kan dulu pernah ada kebijakan lockdown dari pemerintah kan pas awal corona itu, April Mei kalau nggak salah. Nah itu Laksmi sempat tutup beberapa waktu. Nah itu otomatis kan beberapa pelanggan tidak bisa mengunjungi ke sana. Ketika kita melakukan survei, harapannya apa? Mereka itu jadi ingat kembali, oh iya aku ndek ben pas saat durunge pandemi kan nek spa ning Laksmi. Nah itu survei pelanggan ini bisa menjadi manfaat baru juga bagi Laksmi Spa maupun UMKM lain pada kunjungan dengan cara apa? Menjadi sarana kita untuk PDKT, pendekatan kembali kepada konsumen kita. Ini kan bisa menjadi apa ya istilahnya kalau anak muda zaman sekarang itu bisa menjadi modus kan. Modus kita untuk PDKT lagi ke konsumen kita yang sebelumnya mungkin belum pernah tidak berkunjung lagi ke Laksmi Spa. Karena apa? Ketika Anda melakukan survei kepuasan pelanggan, mungkin Anda bisa menyisipkan juga yang namanya promosi. Jadi, misalkan ketika Anda sudah menyelesaikan kuesioner ini, Anda memperoleh diskon sebesar 10% ketika berkunjung ke Laksmi Spa. Nah, tentunya kan dengan perhitungan yang jelas, 10% itu nanti akan menguntungkan atau merugikan. Nah, itu sekaligus sebagai pemancing supaya pelanggan Anda itu mau kembali berkunjung ke Laksmi Spa. Selain juga Anda dapat data dari survei kepuasan pelanggannya. Oke, next slide. Nah, ini akhirnya kami mengusulkan untuk melakukan survei kepuasan pelanggan pada waktu itu dengan menggunakan Google Form ini. Pakai handphone bisa, pakai PC, pakai laptop bisa. Tapi karena pertimbangan kami, sebagian besar UMKM di luar sana itu pasti punya smartphone dan belum tentu punya PC atau laptop, maka kita memutuskan untuk sekalian aja kita bikin lewat HP. Nah, jadinya seperti ini, ada nama, usia, pekerjaan, cabang yang didatangi. Loh Pak, kok ini beda dengan yang di C-Copy formatnya? Ya, karena yang namanya kuesioner survei kepuasan pelanggan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing UMKM. Tentunya pertanyaan yang dilampirkan juga beda. Terus misalkan untuk yang Laksmi Spa, bagaimana pelayanan kami saat memberikan treatment? Sangat tidak puas atau sangat puas? Berikan saran untuk pelayanan kami. Terus bagaimana kinerja terapis kami? Ini kan sangat spesifik sesuai dengan karakteristik bisnis yang dikelola oleh Laksmi Spa. Nah, nanti di bisnis online-nya Mbak Henda juga beda, Mbak Vivi juga mungkin ada beberapa penyesuaian. Kemudian di Mbak Diajeng juga beda, di tempatnya Mbak Sopo Desti juga beda, Mas Ali nanti juga beda. Nah, dari berbagai macam bisnis-bisnis itu tadi, maka tentunya akan membutuhkan format kuesioner survei kepuasan yang berbeda-beda juga. Nah, ini untuk penutup dari sesi saya, berikutnya akan ada pembahasan terkait dengan hal-hal teknis terkait dengan survei kepuasan pelanggan itu seperti apa. Nanti ada Bu Ari dan juga Bu Tita yang akan melanjutkan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Eka selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Pak Salman. Langsung saja kita lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Aryani Wahyu-Wijayati SEMM, mengenai materi merancang prosedur sampling dan mengelola data dengan Google Formulir. Untuk itu, kepada Bu Aryani kami persilahkan. Suara saya terdengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan sharing mengenai merancang prosedur sampling. Nah, ini mengingat lagi ke pelajaran metodologi penelitian. Jadi ya Pak Andias ini sudah khatam ya Pak ya. Ya nggak apa-apa lah ya kita. Oke, monggo next Mbak. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Seperti tadi sudah sudah disinggung oleh Pak Salman mengenai populasi dan sampel. Kenapa ini penting? Karena ketika kita
meneliti menentukan siapa yang akan kita teliti. Jadi populasi ini terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi ini secara globalnya. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Gitu, kenapa nggak semua populasinya diambil? Ya tadi ya. Jadi yang pertama mungkin populasinya terlalu besar. Ketika populasinya terlalu besar, kita kan pasti ada keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya, dan juga keterbatasan lebih baik penelitian dilakukan dengan sampel. Gitu. Kemudian berapa yang harus kita ambil? Jadi berapa? Next, Mbak. Jadi kita harus ukuran sampel. Di sini ukuran sampel ini harus mewakili dari populasinya, karena ukuran sampel ini sangat mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi. Dan juga 100, kita mempunyai data pelanggan 100, kita ambil sampel 10, tingkat kesalahannya pasti lebih rendah ketika kita mengambil sampel 50 karena sudah mendekati dari populasinya. Next, Mbak. Ini beberapa aturan umum yang di dalam pengambilan sampel, masih banyak yang lain ya. Ukuran sampel itu antara 30 sampai 500, kemudian kalau kita membagi jadi atau berdasarkan jenjang pendidikan, itu setiap subsampel 30 responden. Kalau kita melakukan penelitian multivariat, nah ini yang udah pada skripsi ya. Multivariat ini seperti analisis regresi berganda, minimal 10 kali dari jumlah variabel yang dianalisis. Sedangkan kalau untuk penelitian eksperimen itu kita menggunakan ukuran sampel antara 10 sampai 20. Selain itu juga bisa dengan rumus maupun dengan tabel populasi. Oke, mungkin next. Kita akan membahas mengenai teknik sampling. Jadi teknik sampling di sini adalah hitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek. Karena sampel atau yang menjadi responden kita ini sangat menentukan. Jadi jangan sampai salah. Ketika mau meneliti tentang kepuasan pelanggan, ya berarti kan harus teliti gitu kan, bukan calon konsumen atau cuman baru sebagai konsumen awal saja gitu. Jadi perlu adanya yang sampelnya harus bersifat representatif sehingga sampel yang dipilih ini dapat mewakili populasi baik dari karakteristiknya. Secara umum itu ada dua ya metode dari sampling ini, probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability. Probability sendiri dibagi menjadi beberapa sistematik sampling. Tidak usah bicara tentang teorinya di sini ya, nanti mungkin kita bisa langsung ke contohnya. Convenience, snowball, judgment, atau yang biasa kita kenal dengan purposive, ketika skripsi ya, dan juga quota sampling. Antara probability dengan non-probability itu, kalau probability itu setiap anggota populasi ini mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan non-probability ini tidak. Jadi gampangannya, kapan kita menggunakan probability, kapan kita menggunakan non-probability? Kita menggunakan probability ketika kita mengetahui jumlah pasti dari, kita ingin meneliti tentang pelanggan dari ya itu. Kalau Mbak Desi tahu jumlah pelanggan, saya ada 100 pelanggan dan punya kontaknya semua, itu kita bisa menggunakan probability sampling. Tetapi kalau kita tidak mengetahui dengan pasti jumlah pelanggan kita, atau kita tahu tetapi kita tidak mempunyai
kontak ya untuk mengakses data dari pelanggan kita, itu kita menggunakan non probability. Atau juga kalau kita menerapkan kriteria tertentu untuk sampel kita, itu kita juga menggunakan sampling. Oke, next, mungkin ini contohnya kalau tadi ya meneliti tentang kepuasan pelanggan. Jadi populasinya kan kita sudah tentukan pelanggan Laksmispa sebagai populasinya. Kan adalah non probability sampling karena tidak diketahui jumlah apa. Kemudian menggunakan purposive sampling dengan kriteria menggunakan jasa Laksmispa minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Ya namanya pelanggan itu memang pasti sudah repeat order ya, sudah berulang, tetapi dalam 6 bulan terakhir ini kan terkait dengan kepuasan. Kalau satu kali dua kali itu kan berarti sudah mulai ada evaluasi, pelanggan itu sudah mulai mengevaluasi dari jasa yang diberikan. Kemudian di 6 bulan terakhir ini terkait dengan update fasilitas ya, fasilitas yang ada gitu. Kalau dan juga ingatan kalau misalnya sudah lewat dari 1 tahun kan kadang mereka lupa gitu. Tapi kalau masih dalam, kemudian jumlah sampelnya karena ini penelitian deskriptif ya, kepuasannya sih seperti apa gitu kan, itu cukup dengan 30 responden saja. Oke. Yang berikutnya ini ada video tutorial tentang praktek cara pembuatan Google Form dengan HP ya. Di share mereka videonya. Nanti mungkin juga bisa di peserta untuk videonya. Okay. Coba saya misalnya. Ini sudah nih. Oke. Ya. Jadi ini yang pertama diawali dengan install aplikasi pastinya ya, atau App Store. Aplikasinya Gform atau bisa Form App, itu sama sebenarnya di situ. Jadi ini proses installnya. Kemudian nanti setelah diinstal, nanti kita login ke Gmail. Jadi memang harus mempunyai akun Gmail di sini. Seperti ini. Kuesioner ya, kan bagaimana cara menyusun kuesioner sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Ini dimulai dari identitas responden, kemudian nanti intinya di situ. Nah, setelah ini selesai, nanti dari kuesioner ini ke sosmed ataupun ke WA group atau ke, kalau misalnya kita punya kontak dari pelanggan, kita juga bisa langsung share pelanggan kita.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Eka. Baik, terima kasih untuk Mbak Riani telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke pemateri ketiga, yaitu kepada Ibu Gustipta Arnawati Putri. Materinya mengenai menginterpretasikan hasil dan mengarsipkan kegiatan survei dengan Google Drive. Untuk itu kepada Bu Gustipta kami persilakan. Terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya untuk pagi ini saya akan menyampaikan materi yaitu survei menggunakan Google Form. Jadi untuk teori mungkin tadi sudah oleh Pak Salman dan Bu Arni. Jadi khususnya mengenai sampel itu kan teori utama bagaimana kita akan melakukan survei ini. Nah itu tadi sudah rinci dan diberikan oleh Bu Arni. Kemudian tugas saya itu adalah di sini adalah membaca. Jadi sudah di sini umpamakan ya kita sudah berhasil membuat Google Form-nya, kita sudah ada Google Form-nya, kita sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian menyebarkan link atau menyebarkan link survei ini yang seperti Bu Ari bilang bisa melalui sosmed, bisa melalui chat pribadi. Nah, ini kita Google Form itu sudah diisi oleh responden. Nah, kemudian dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan, misalkan nih dalam ketika ingin mengetahui kepuasan pelanggan, kita cukupkan saja 1 bulan dulu, perkenalan untuk 1 bulan. Ya khususnya untuk psikologi ini biar berjalan lancar. Caranya gimana nih? Gitu. Yang pertama itu kita ketahui si survei itu berapa. Nah, di Google Form tadi yang sudah diajarkan atau ada tutorialnya itu nanti bisa langsung terlihat berapa. Ini yang sudah mengisi survei sudah terlihat jelas. Jadi di situ ini sebagai contoh di sini ada 103 orang yang telah berhasil mengisi survei. Nah, setelah kita ketahui respondennya, kita bisa survei. Jadi hasil survei itu macam-macam. Ada yang bentuknya diagram pie, ada yang bentuknya seperti saran dan titik, itu nanti tulisan. Nah, ini yang pertama diagram pie dulu. Diagram pie itu jika kita memberi pertanyaan yang hasilnya itu nanti akan berwujud diagram. Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan pelayanan kami? Nah, di sini kan ada 3 opsi ini, ada opsi puas, ada opsi lumayan, dan ada opsi enggak menyenangkan. Nah, di sini ternyata hasil dari diagram pie itu terlihat 69,9% responden, atau kalau dihitung 71 orang atau responden itu merasa puas dengan pelayanan. Dari diagram pie juga terlihat ada 26,2% atau sekitar 26 orang itu merasa sedang saja atau lumayan. Kemudian sisanya itu sekitar 3%, atau kalau dihitung secara manual
hanya ada 3 orang yang merasa tidak senang atau tidak puas. Nah, tadi ya diagram pie lagi. Diagram pie. Jadi kalau kita pertanyaannya berupa pilihan itu nanti berupa diagram pie. Pasti itu. Dan ada juga masing-masing opsi yang telah kita berikan. Masih sama ya di sini juga dengan pertanyaan bagaimana dengan terapis kami. Kita memberikan pilihan. Yang pertama terapisnya friendly, yang kedua terapisnya menyenangkan. Nah, dari survei yang sudah dilakukan kita mendapat hasil 90,3% atau 92 orang dari totalnya diketahui senang kok dengan terapis kami, atau dia merasa terapisnya friendly. Kemudian ada sekitar 7,8% atau itu 7 rasa terapisnya ya lumayan. Kemudian sisanya 1,9% atau terhitung hanya 1 terapisnya itu tidak menyenangkan. Itu. Nah, kemudian hasil, jadi kalau kita memberikan survei, kemudian di situ kita meminta responden itu menuliskan sendiri ya, atau bukan pilihan, jadi boleh nanti hasil surveinya akan seperti yang ditampilkan di sini. Sebagai contoh di sini kasih saran dan kritik untuk fasilitas yang kami miliki ya. Nah, di situ kan responden bebas menuangkan unek-uneknya atau masukan atau nanti jawabannya biasanya panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu di sini akan bisa dibawahkan ya ini nanti kalau untuk di hasil survei yang sebenarnya. Jadi boleh menulis. Next, ini masih ya. Jadi dengan survei yang memang memperbolehkan responden untuk menulis kritik atau masukan, nah itu biasanya akan membutuhkan jawaban yang hasil surveinya berupa ini ya, ringkasan seperti next. Nah, sekarang itu kita memakai yang summary atau ringkasan. Nah, kalau kita mau melihat secara detail hasil surveinya, jadi kita ingin tahu nih sebenarnya puas nggak saya kritik dan sarannya apa aja. Nah, itu bisa dilihat di ya, yang individual ini yang saya beri panah merah. Di sini terlihat 1 dari 100. Sebagai contoh, responden pertama dari 103 ini, jadi ya dengan masing-masing pertanyaan dia merasa lumayan. Kemudian untuk saran, kemudian yang bawah ini belum terlihat. Jadi kalau pengen melihat secara detail itu bisa diklik di, kita akan bisa melihat satu persatu. Kemudian yang panah bawah merah itu tinggal diklik geser ke kanan, jadi next responden, next responden, next responden, panah bawah. Nah, kemudian kalau mau lihat itu bisa menggunakan Excel. Caranya kita klik saja. Ini di sini ada icon ya, icon spreadsheet untuk Excel. Saja, itu nanti ada opsi
mau disimpan di Google Drive. Nah, kita rename sekalian ya. Jadi misalkan survei bulan Januari. Nah, itu nanti kemudian kita save otomatis di Google Drive. Nah, di Google Drive itu sudah atau Excel. Nah, tampilan Excelnya akan seperti ini nih. Jadi kita lebih detail lagi. Jadi kalau mau tadi secara individual melihat hasil survei sudah. Kalau mau detail lagi di sini, jadi kolom paling kiri itu ada hari dan jam, hari, tanggal, dan jam kapan dia nih. Kemudian pertanyaan pertama apakah dia menjawab, pertanyaan kedua apakah dia, itu akan terlihat jelas di Excel. Seperti yang Pak Saman bilang nih ya Mbak, Mas dan Bapak Ibu, untuk survei ini tergantung kebutuhannya. Seperti Pak Andi, produk baru burger nih, misalkan burger Hulk nih Pak, jadi yang warnanya hijau. Nah itu pengen tahu kira-kira pasar burger Hulknya itu Pak Andes bisa melakukan survei, mini survei. Kalau memang respon pasarnya semua suka, berarti ternyata nggak enak, nggak sedap. Nah itu berarti berarti terobosan barunya belum bisa diterima pasar. Seperti itu kurang lebih sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Bu Gustita, terima kasih telah menyampaikan materi. Mungkin dari 3 pemateri sudah selesai untuk menyampaikan materinya. Dan berikutnya akan dibuka untuk sesi diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta maupun dari Bapak Ibu undangan. Silakan untuk disampaikan perkenalan dan pertanyaan berupa kepada siapa dan pertanyaannya. Silahkan Mas, Mbak, Bapak, Ibu, monggo. Barangkali ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber yang tadi, bahwa manfaat utama dari teknologi mobile cloud computing ini kan terletak pada aspek portabilitas dan kepraktisannya. Nanti ketika Anda hanya bermodalkan smartphone sudah bisa melakukan survei kepuasan pelanggan, itu kan luar biasa ya. Dengan biaya yang relatif murah tapi bisa memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ini kan berarti memaksimalkan apa yang ada. Dengan sumber daya yang ada bisa memperoleh hasil yang maksimal. Itu kan prinsip ekonomi seperti itu. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya mau tanya sendiri loh ini. Saya ingin tanya kepada saya sendiri. Saya mau tanya. Oh, Pak Yopi, silahkan. Ya. Yopi ada fitur namanya raise hand, Pak. Ya. Kok namanya Pak Purwanto ini, Pak Yopi ini. Tak kira Pak Purwanto join. Oh iya, ini namanya masih namanya Pak Purwanto. Pak Yopi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya. Untuk UMKM yang ada di Surakarta ini kan menggunakan mekanisme low teknologi, artinya alatnya itu yang paling sederhana karena SDM-nya belum mampu beradaptasi, terlebih lagi menggunakan teknologi yang canggih. Nah ini bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar program ini bisa diserap oleh UKM di Surakarta ini. Ya. Dan itu. Ya, terima kasih Pak Yopi atas pertanyaannya yang luar biasa. Akan ditanggapi oleh Mas Adi nanti. Jadi gini, Pak Yopi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara teknologi
mobile cloud computing, berarti kan kita sedang membicarakan HP nih, teknologi yang ada pada HP, smartphone yang kita miliki. Dalam hal ini terspesifik pada smartphone Android. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebagian besar UMKM di luar sana itu pasti akan ada yang memiliki HP atau smartphone Android. Kalaupun yang bersangkutan tidak memiliki, minimal mungkin anak, keluarga, istri, atau siapapun yang dekat dengan dia pasti akan ada yang memiliki. Pegawainya mungkin kalau memang pemiliknya sudah sepuh tapi pegawainya muda, otomatis kan dia kemungkinan besar akan memiliki smartphone Android. Nah, itu membuka peluang untuk melakukan survei dengan biaya yang lebih murah dan juga dengan cara yang lebih mudah. Karena memang ini teknologinya relatif istilahnya itu kurang familiar ya bagi banyak orang. Tapi ketika kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari itu nanti insya Allah akan jelas kebermanfaatannya dan juga jelas penggunaannya. Kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu, Pak Yopi, dengan metode survei yang sifatnya klasik atau yang tradisional itu dengan menggunakan software SPSS dalam hal pengolahannya, itu langkah-langkahnya jauh lebih kompleks. Di situ ada uji validitas, ada juga pengujian-pengujian yang lainnya. Dan hasilnya pun tidak sefamiliar atau semudah output yang dihasilkan dari aplikasi ini, dari Bform maupun dari Form Apps ini yang ada di HP. Jadi lebih mudah diinterpretasikan hasilnya, karena bentuknya cuma diagram pie. Tidak mengeluarkan angka-angka yang banyak yang ruwet gitu, bikin kita bingung atau pusing mungkin bagi yang nggak suka angka. Begitu Pak Yopi kira-kira. Oke, terima kasih, sangat jelas. Nah, terima kasih. Dari Bu Ari mungkin mau tanya. Bisa bertanya ke narasumber yang lain seperti ke Bu Dita. Karena sing takon saling bertanya. Mungkin dari peserta ada ya pertanyaan? Saya mau tanya ke Mbak Eka, murah ya. Baik Pak Saman, sebenarnya saya mau menambahkan sedikit nih Pak. Jadi dari kita memakai cloud computing ini adalah bisa gercep. Jadi nih ada hari ini ada 10 customer datang, kemudian kita kebetulan punya kontaknya masing-masing 10 customer. Kemudian kita bagikan link untuk mengisi kepuasan survei itu. Nah, di hari itu juga kita bisa langsung tahu, oh gimana kinerja kita hari ini. Jadi misalkan hari ini toh di sini adalah terapis ya dengan menggunakan Naxmispa. Hari ini terapis ini itu kinerjanya kurang baik atau kurang maksimal. Jadi ibaratnya midgetnya nggak kerasa atau kasar atau tinggi atau kurang bersih. Nah itu bisa langsung kita ketahui. Tadi sebagai contoh hari itu nih, nah di situ ada satu yang jawabannya nggak enak, nah itu bisa langsung ditelusur. Oh kira-kira ini yang mana? Nah jadi gercepnya di sini untuk perbaikan kinerja kita bisa langsung diketahui hari itu juga, karena setiap hasil dari survei itu tadi kita update setiap waktu pun juga bisa share link itu, terus langsung kita cek itu juga bisa. Jadi ketahuan, oh kelihatan nih Mbak tadi itu nggak puas, oh Mbak ini tuh oh yang ini nggak terlalu puas, seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Gustita. Aku grogi nyawang Pak Andias itu. Ya betul. Saya setuju dengan pernyataan dari Bu Tita tadi ya, bahwa dengan adanya aplikasi Google Form ini kan kita bisa lebih gercep. Gercepnya itu ketika kita bandingkan dengan ketika kita menganalisis data pakai metode yang klasik itu tadi, pakai SPSS. Kan mau nggak mau data harus di entry dulu di Excel,
kemudian dipindahkan ke software SPSS, diolah, baru bisa diinterpretasikan hasilnya. Mungkin itu bagi beberapa UMKM yang masih awam itu merepotkan, membingungkan, atau bahkan mungkin membuat mereka malas untuk melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, walaupun memang untuk hasilnya sendiri lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namun itu sifatnya ya mungkin sebagai suplemen lah untuk jangka panjang. Sama halnya seperti UMKM itu ketika dia belum terbiasa dengan laporan keuangan, tentunya kan tidak bisa langsung kita kasih dengan standar PSAK. Mungkin bisa dengan pembukuan ringkas yang lebih sederhana dulu untuk membentuk habit yang baik untuk pengelolaan survei kepuasan pelanggan maupun pengelolaan laporan keuangan di UMKM. Jadi ini sebagai rintisan, sebagai awal mula, bukan kok terus stop berhenti pakai ini tok seumur hidup, enggak. Nantinya akan ada metode-metode lain yang lebih kompleks yang nantinya bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau kita bicara soal gerak cepat ini kan kita tentunya akan sangat mengetahui manfaatnya. Dalam sebuah bisnis itu kan setiap hari ada fluktuasi, ada banyak perubahan. Kita bisa belajar dari Google. Waktu banyak perusahaan yang membuat aplikasi search engine, mereka terfokus pada apa? Fasilitas, fitur-fitur yang canggih-canggih. Tapi Google enggak. Google itu waktu itu berpikir gimana caranya supaya orang nyari itu mudah. Dia fokus pada kemudahan, convenience, kenyamanan orang dalam mencari. Tidak pada fitur-fitur canggih yang kompleks itu tadi. Nah, makanya dia bisa sukses. Dia bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Dia bisa memotret yang dibutuhkan orang ketika menggunakan search engine itu apa sih? Kemudahan. Tidak harus dengan teknologi yang kompleks. Kemudian kalau kita bicara contoh gerak cepat tadi, ada yang namanya Tesla, ya Elon Musk. Dia bikin SpaceX kan. Ketika orang masih sibuk dengan Tesla, motor listrik, ketika orang masih sibuk dengan mobil-mobil dengan fitur-fitur terbaru, dengan fasilitas yang canggih, tapi masih menggunakan bahan bakar bensin, Tesla itu muncul dengan bahan bakar listrik. Ketika orang masih sibuk dengan semua sumber daya yang ada di bumi, bagaimana caranya supaya optimal, Tesla itu mulai merambah ke angkasa luar. Dia punya program SpaceX. Nah, orang-orang seperti itulah yang biasanya akan ada di atas kan, di atas kita dalam hal bisnis. Makanya kita ada Amazon, ada Google, ada Elon Musk tadi. Amazon pun kalau kita tahu dulu kan dia bikin buku. Ternyata seiring berjalannya waktu mereka punya inovasi namanya e-book. E-booknya pun banyak yang beli. Walaupun di Indonesia mungkin tidak begitu dikenal ya, tapi di luar negeri itu salah satu produk yang inovatif dan sangat laris. Karena apa? Banyak orang itu malas ketika pergi keluar bawa buku yang banyak, atau di rumah itu sudah banyak buku, itu membuat mereka pengap di rumah. Tapi ketika ada e-book itu tadi, semua aplikasi disimpan dalam buku, kemudian dia dibentuk menjadi e-book dan disimpan di benda yang namanya e-book itu tadi. Itu kan inovasi, mereka sudah berpikir jauh ke depan dibandingkan semua kompetitornya. Nah, yang kami harapkan dari UMKM Anda nantinya yang seperti itu, Anda bisa gercep. Salah satunya apa ya, dengan cara menerapkan metode survei ini ketika ingin mengetahui apa yang jadi pemikiran pelanggan Anda. Ini sebagai awalan, nantinya akan ada banyak sekali tools atau alat atau metode yang jauh lebih kompleks lagi dibandingkan itu. Tapi harapan kami ya nantinya UMKM yang Anda rintis ini bisa benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi tidak harus berpikir aku harus gede sih supaya bisa melakukan survei kepuasan pelanggan. Enggak. Bisa mulai dari hal-hal sederhana dengan teknologi yang sederhana seperti itu. Dan juga karena ini ada banyak alumni juga ya, mungkin saya sampaikan juga seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau dari Fakultas Ekonomi sendiri itu kan penekanannya pada UMKM. Nah, wujudnya apa? Salah satunya adalah dengan punya UMKM binaan. UMKM binaan itu nantinya harapan kami yang utama adalah tentunya didominasi oleh alumni kami. Kan sebagian besar dari Anda mungkin tidak bekerja di kantor atau tidak punya passion sebagai karyawan profesional, pengen wirausaha. Nah, itu kita fasilitasi. Jadi Anda masuk ke grup kafe itu ya Anda bisa promosi, Anda bisa diskusi, Anda bisa sharing banyak hal. Fakultas Ekonomi itu rumah bagi Anda. Pertama kali Anda masuk di sini, Anda mendaftar di sini, yaitu secara otomatis Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Jadi silahkan jangan malu, jangan takut, jangan ragu ketika nanti ada masalah dalam berbisnis, diskusi dengan kami. Ada Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di banyak bidang. Ada Pak Yopi, Bu Tita, dan juga Pak Andias yang sudah terjun langsung mengaplikasikan ilmunya dengan bisnis. Ada juga Pak Purwanto, Bu Yayu, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah matang dalam hal
konsep-konsep bisnisnya. Itu Anda manfaatkan daripada Anda bayar konsultan, Anda ikut seminar yang lain. Lalu mana Bapak Ibu di sini kan bisa dipakai agaknya pemikiran. Bisa buat sharing, Mbak. Jadi manfaatkan itu sebaik mungkin. Gratis. Jadi itu sebenarnya inti dari acara kita pada pagi ini. Mungkin dari Mas dan Mbak ada yang mau ditanyakan atau saran, kritik terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi, monggo. Mbak Rara mungkin ada pertanyaan. Mau sering ke MC. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya masuk sebentar. Berhubung kuesioner sudah jadi peserta bisa untuk kuesioner yang sudah dibagikan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Mungkin dari peserta ini belum ada pertanyaan. Mungkin Mbak Desti atau Mbak Diajeng. Mbak Indri mungkin. Mbak Indri nek ratakon gajimu ra midun. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, Pak Salman. Foto profilnya Mbak Rika. Oh ya, Ya. Mbak, ya silahkan. Mau tanya ke Mbak Eka apa, Mbak? Ini webinar workshop ini bagus banget ini. Pak Yopi itu musiknya Pak Yopi. Kok sik tau ki arep takon apa? Nah, Gur ngelenge speaker. Gak aku. Nah, ini webinar di mobile cloud computing ini keren menurut saya karena teknologi berarti bisa fast respon ya terhadap ketika kita ingin melakukan survei kepuasan. Karena selama ini memang untuk UKM itu ketika kita mengajar di kelas juga bagaimana melakukan survei itu anjurkan yang sesimpel mungkin gitu. Survei saya hanya menyampaikan itu sebelum di launching seharusnya Anda sudah melakukan survei dulu karena ini berkaitan dengan nanti apakah produk Anda bisa atau tidak. Nah, dan surveinya juga sederhana. Ketika produk itu mau di launching, saya menyarankan untuk mencari target customer-nya, ya, target segmen. Dilakukan survei dengan membuat skor. Saya lakukan seperti itu. Ketika saya mau launching produk baru, itu saya bagikan dulu kepada audiens atau target customer dan mereka tak suruh bagaimana makanan ini nilainya 1 sampai 10. Jadi sesimpel itu gitu loh. Akan teknologi ini berarti kita juga harus memikirkan mengidentifikasi masalah-masalahnya. Membuat pertanyaan itu kan juga merupakan bagian dari masalah di survei gitu. Nah, saya rasa untuk UMKM ini untuk mengidentifikasi masalah mungkin mereka juga agak kesulitan untuk melakukan mengidentifikasi masalah sehingga dibutuhkan tool bisnis itu kan juga berbeda-beda dari bisnis jasa kayak Budita, bisnis makanan punya saya karena model bisnisnya juga itu juga nantinya berbeda-beda pula gitu. Jadi dibutuhkan standar untuk setiap karakteristik bisnis atau model bisnisnya. Ya. Itu bersama. Ya, terima kasih Pak Andias atas tanggapannya yang luar biasa dan juga tambahannya. Habis ini pulsanya saya kirim, Pak.
Dari Mas dan Mbak yang lain mungkin ada tanggapan atau komentar apapun lah bebas terkait dengan acara ini. Mbak Irma mungkin mau tanya orang noning grup ini. Saya ingin menanggapi tentang Pak Andias tadi, jadi menginspirasi saya Pak Andias untuk membuat modul semacam pedoman untuk untuk jasa misalnya, kemudian untuk yang produk makanan atau produk untuk membuat item kuesioner sendiri itu yang mungkin mohon maaf latar belakangnya bukan yang pendidikan tinggi. Jadi untuk mempermudah itu mungkin kami nanti semoga nanti outputnya juga ada semacam modul untuk kuesioner gitu. Jadi ada kayak pedoman gitu. Jadi biar untuk mempermudah nanti UKM itu dalam membuat kuesioner. Selain tadi kan ada video menginstal aplikasinya sampai menyimpan gitu kan, sampai menyimpan hasil dari survei tersebut, dan ada masalah dari identifikasi masalah dan juga pembuatan kuesioner itu sendiri. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aryani atas tanggapannya yang luar biasa. Habis ini honor Anda saya bayar ya. Mungkin dari Mas dan Mbak peserta yang lain ada tanggapan. Mbak Diajeng ini karena nyambi gawe burger Pak ya. Sepertinya tidak ada ini ya, insya Allah ya. Pak Andias sih mau gitu. Mungkin bisa ditutup kalau tidak ada ya. Silahkan ke Mbak Moderator, Mbak Eka, silakan. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka sesi diskusi ini selesai ya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang sangat luar biasa telah menyampaikan materi dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sendiri sebagai moderator apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.